Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Adrina Story. Nah, kali ini aku akan share kepada kalian semua bagaimana cara mengatur atau mengelola keuangan dalam keluarga besar seperti aku dengan jumlah anak 4 ya. Nah Bunda, jadi semakin banyak anggota keluarga, jadi semakin banyak juga kebutuhan yang akan kita keluarkan dan harus kita kelola setiap bulannya ya. Aku mempunyai 4 orang anak, di mana 2 orang yang masih sekolah, satu yang masih SMP kelas 1, satunya lagi SD kelas 4, dan yang duanya adalah balita, yang satunya umur 3 tahun dan yang satunya lagi umur 16 bulan. Tentunya ini memakan banyak sekali pengeluaran setiap bulannya. Oke, simak ya Bunda semuanya. Oke, caraku untuk mengelola keuangan ini aku bagi-bagi ya Mom. Jadi uang yang masuk di kantong aku dari suami itu adalah aku bagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah untuk sekolah anak-anak. Yang kedua adalah sebisa mungkin kita harus sisihkan uang kita, yaitu dengan cara menabung atau saving, baik dalam bentuk arisan maupun yang lainnya ya Mom. Yang ketiga adalah kebutuhan pokok. Nah, untuk kebutuhan pokok terbagi menjadi 3. Ada kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan. Nanti kita rinci lebih detailnya ya Mom. Dan untuk yang keempat adalah zakat atau infak sodako. Nah, ini juga sesuai dengan kemampuan kita ya Mom. Syukur-syukur kita punya uang atau punya rezeki banyak ya, ikhlasnya kita berapa silahkan. Setiap keluarga tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Di sini aku hanya sekedar sharing aja bagaimana sih cara mengatur atau mengolah keuangan keluarga dengan jumlah keluarga yang berjumlah 6 orang dengan 4 orang anak. Baik Bunda semuanya, aku akan rinci dulu mengenai kebutuhan pokok ya. Jadi apa saja sih yang termasuk kebutuhan pokok yang wajib kita keluarkan setiap bulannya? Baik Bunda semuanya, aku akan rinci mengenai kebutuhan pokok yang pertama, yaitu kebutuhan papan dulu ya. Nah, alias kebutuhan untuk biaya rumah. Di sini kebutuhan aku untuk rumah kebetulan masih cicilan, yaitu jadi untuk gaji suamiku dipakai untuk yang pertama adalah pengeluaran untuk rumah. Dan ini tidak termasuk di uang yang beliau kasih ke aku ya. Jadi ini suami yang bayarnya. Yang kedua adalah biaya pembelian token listrik ya Mom. Di sini aku untuk alokasi listrik itu biayanya Rp600.000 ya Mom, karena untuk bulan kemarin kebetulan biasanya yang rata-rata antara 500 sampai 550. Cuman kemarin itu habis 550 karena pemakaian listrik lumayan besar pula, dimana anak-anak masih belajar pakai aplikasi YouTube juga ya untuk untuk pembelajaran mereka. Kemudian ada AC 2 kamar, jadi ya agak sedikit berat juga untuk listrik. Nah, untuk menghematnya, bagaimana sih caranya menghematnya? Yaitu yang di pemakaian AC tentunya. Dan untuk biaya belanja bulanan ya Mom, di sini aku tekankan untuk belanja bulanan itu jangan lebih dari Rp750.000. Jadi aku alokasikan untuk bulan ini adalah Rp750.000. Nah, untuk kebutuhan pangannya yaitu alias beras, di sini aku karena jumlah keluargaku 6 orang, jadi membutuhkan kurang lebihnya 20 kilo beras per bulannya. Aku biasanya pakai dengan harga yang Rp225.000, tapi ini bisa disiasati juga dengan harga beras yang lebih murah ya Mom, karena sama-sama aja sih sebetulnya, cuman beda di tekstur beras sama kecerahan berasnya aja. Untuk gas aku masih pakai tabung yang 3 kilo ya Mom, jadi setiap bulannya menghabiskan 2-3 tabung, itu aku alokasikan Rp60.000.
Nah, caraku untuk menghemat pengeluaran itu yaitu dari air minum ya, Moms. Di sini aku tidak pakai air minum yang bermerek, jadi aku pakainya air yang isi ulang. Tapi di sini sebisa mungkin aku pakai air isi ulang yang si biru ya, Mom ya, atau yang mengandung oksigen. Jadi di situ lebih murah dan lebih bersih juga. Harganya Rp6.000 per. Nah, kemudian untuk belanja sayuran itu biasanya dalam satu minggu itu kurang lebih Rp200.000 ya, Mom, aku alokasikan. Jadi untuk satu bulannya itu sekitar Rp800.000. Nah, jadi sekarang itu ada kebutuhan tambahan di keluargaku, yaitu kebutuhan untuk wifi atau IndiHome saya pakainya ya, karena ini juga kebutuhan pokok karena anak-anak sekarang belajar dari rumah, jadi membutuhkan internet ya, Mom. Jadi untuk biaya internet aku pakai yang sehemat mungkin, yaitu biaya untuk pelajar yaitu sebesar Rp224.000. Kemudian selanjutnya ada biaya untuk kartu Halo ya. Jadi suamiku Rp165.000 dan aku yang Rp66.000. Jadi biasanya dipakai untuk di luar rumah ya, Mom. Sebetulnya untuk aku sih ini udah tidak diperlukan lagi karena aku diam di rumah, jadi pakai wifi aja. Sedangkan untuk suami kan dia di luar rumah ya, jadi itu merupakan kebutuhan pokok. Cuman untuk aku ini belum bisa diberhentikan karena ada aplikasi m-banking yang tertanam di nomor itu. Yang selanjutnya adalah biaya laundry. Di sini aku mencantumkan biaya laundry untuk gosok aja ya, Mom. Ini sebagai cadangan aja, dimana aku nggak punya waktu untuk menggosok, jadi aku udah punya cadangan deposit di laundrynya Rp200.000. Tapi sebisa mungkin aku usahakan untuk gosok sendiri kalau anak-anak lagi pada tidur, seperti itu siasatnya. Nah, selanjutnya adalah pembelian susu. Jadi untuk anakku yang umur 3 tahun, karena itu sudah lepas ASI ya, jadi otomatis biaya susu kotak ini aku yang termurah di sini, yaitu yang Rp77.000. Biasanya dalam satu minggu itu satu karton, jadi 4 kali Rp77.000. Alokasikan biaya untuk susu kotak adalah Rp400.000. Lanjut di biaya pampers ya. Alhamdulillah nih sekarang yang umur 3 tahun sedang lagi toilet training ya. Jadi otomatis biaya pampers berkurang. Tapi di sini aku alokasikan jadi Rp45.000 dikali 4 pack ya yang besar. Itu harganya Rp45.000, jadi Rp200.000. Baik, jadi untuk semua total kebutuhan pokok itu kurang lebihnya sekitar Rp3.900.000. Tadi aku belum, ini salah ya perhitungannya, belum di total sama biaya untuk pembelian mingguan, sayuran mingguan. Itu 4 jadi 800, jadi aku tambahkan seharusnya ini Rp3.900.000. Untuk biaya sekolah sekarang itu sangat mahal ya, Mom ya. Tapi kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk anak-anak kita dan untuk pendidikan mereka. Nah, sekarang aku rinci mengenai biaya sekolah anak-anakku ya. Yang pertama adalah untuk SPP si kakak. Dan kebetulan si kakak ini kan pesantren ya, Bun. Jadi untuk biayanya agak sedikit mahal dengan biaya yang sekolah reguler biasa ya. Jadi untuk SPP-nya aja itu sebesar Rp1.350.000. Kemudian ada uang untuk laundry karena untuk kelas 1, jadi anak-anak yang baru masuk itu masih pada pakai laundry ya, Mom. Itu harganya Rp150.000 per bulannya. Dan ada uang saku atau uang jajannya itu Rp300.000. Tapi anakku waktu kemarin itu sangat hemat juga karena anaknya nggak suka jajan. Jadi Rp300.000 itu mungkin untuk 2 bulan.
Nah, sekarang yang kedua, anak yang kedua kebetulan sekolahnya di swasta. Jadi untuk SPP-nya Rp275.000. Ini adalah murah, termasuk murah ya Mom, untuk SPP swasta di tempat aku. Jadi untuk biaya si kakak per bulannya kurang lebihnya harus menyediakan Rp1.800.000. Baik, yang kedua yaitu untuk saving. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menyisihkan uang ya Mom. Aku di sini dalam bentuk ikut arisan-arisan. Kalau enggak sangat sulit sekali untuk menyisihkan uang ya Mom, apalagi anak-anak dengan 4 anak. Jadi pengen jajannya sangat menggoda sekali, sangat banyak sekali. Jadi di sini aku ikut arisan-arisan. Yang pertama adalah ada arisan di komplek aku, ada dua ya, ada yang arisan yang Rp500.000 dan ada arisan yang Rp120.000. Nah kemudian aku juga ikutan arisan yang di sekolahnya si adik, yaitu sebesar Rp100.000. Alhamdulillah bisa menyisihkan uang sejumlah Rp720.000. Oke, lanjut di pengalokasian yang ketiga, yaitu mengenai zakat atau infak sodako ya Mom. Nah ini adalah hal yang wajib kita lakukan setiap bulannya atau mungkin setiap tahun juga bisa. Untuk zakat di sini aku biasanya per bulan ya Mom, biar tidak tidak berat ya. Kalau hitungan per tahun kan serasa berat gitu ya. Jadi aku biasanya per bulan. Di sini aku tidak cantumkan ya, itu sesuai dengan pendapatan yang kita terima, yaitu 2,5%-nya. Kemudian di sini infak sodako juga aku tidak cantumkan karena ini tidak menentu ya Mam. Nah untuk dana darurat seperti untuk kebutuhan ada keundangan atau ada birthday tetangga, itu biasanya aku sisihkan dari uang Rp50.000 setiap minggunya. Jadi kalau misalkan lupa dalam minggu ini, berarti minggu depannya aku harus nyisihkan Rp100.000 di tempat yang khusus. Nah, aku juga dapat dana tambahan untuk dana darurat, yaitu dari pembelian susu kotak yang aku alokasikan sebesar Rp400.000. Jadi sebetulnya itu harga totalnya Rp308.000. Jadi ada sisa sebesar Rp92.000. Nah, kemudian dari Pampers juga, karena sekarang Cila lagi toilet training, jadi otomatis pemakaian Pampers berkurang. Jadi untuk 1 bulan itu tidak habis 4 pack gitu ya. Jadi ada untuk bulan depannya lagi. Jadi bulan depan pengeluaran untuk Pampers berkurang. Oke Bunda semuanya, mungkin sekian share dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.